Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Hamil Online Puskesmas Jabon pada pertemuan yang pertama. Bersama saya, Fidan Fitri sebagai pemateri yang pertama. Bagaimana Bunda? Apakah Bunda sudah siap menerima materi ini? Oh ya, apakah Bunda memiliki buku KIA seperti ini? Materi pertama ini akan menjelaskan tentang pemeriksaan kehamilan agar ibu dan janin sehat, yang sebenarnya sudah terangkum secara lengkap dan jelas di dalam buku KIA yang dimiliki oleh setiap ibu hamil. Sudah punya kan Bunda? Jangan lupa untuk membaca dan mempelajarinya ya. Kehamilan adalah suatu masa di mana terdapatnya janin di dalam rahim seorang perempuan karena adanya suatu proses pembuahan. Kehamilan normal itu sendiri lamanya 280 hari atau 9 bulan 7 hari dimulai dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama adalah 12 minggu pertama kehamilan. Trimester kedua adalah 12 minggu hingga 24 minggu kehamilan. Sedangkan trimester ketiga adalah 24 minggu hingga 36 minggu kehamilan. Tanda-tanda kehamilan. Bagaimana dengan tanda-tanda kehamilan? Tanda-tanda kehamilan biasanya ditandai dengan adanya terlambatnya menstruasi kurang lebih dari 1-2 minggu yang tentunya sudah dipastikan dengan hasil pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif. Untuk lebih memastikannya lagi, Bunda bisa menghubungi bidan atau dokter terdekat. Keluhan yang sering dialami ibu hamil. Pada ibu hamil muda biasanya akan terjadi keluhan-keluhan seperti mual, muntah, dan pusing, terutama pada pagi hari. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Cara mengatasinya adalah dengan cara makan sedikit-sedikit tetapi lebih sering. Awali aktivitas pagi dengan minum minuman hangat, istirahat yang cukup, dan hindari makan makanan yang mencetus terjadinya mual dan muntah. Dan perlu diingat Bunda, keluhan ini akan hilang sendiri pada trimester yang kedua. Kram kaki biasanya dikeluhkan pada kehamilan trimester yang kedua. Cara mengatasinya adalah dengan cara olahraga yang ringan seperti jalan kaki, atau Bunda bisa melakukan senam hamil, atau Bunda sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi kalsium dan magnesium. Bagaimana dengan kehamilan tua? Apakah yang sering dikeluhkan pada kehamilan tua? Pada hamil tua biasanya sering terjadi nyeri pinggang dan kaki bengkak, atau juga keputihan, wasir atau ambeien. Nyeri pinggang biasanya disebabkan karena pengaruh keseimbangan tubuh akibat beban cenderung lebih berat di bagian depan. Dan bagaimana cara mengatasi nyeri pinggang ini Bunda? Cara mengatasinya adalah dengan cara jagalah sikap tubuh saat duduk dan berdiri dengan posisi yang benar. Hindari duduk atau berdiri yang terlalu lama. Dan jika Bunda duduk, bisa mengganjal belakang-belakang punggung Bunda dengan bantal. Dan ingatlah Bunda, saat Bunda mengambil sesuatu di bawah, usahakan Bunda berjongkok secara perlahan ya Bunda. Dan saat Bunda tidur, disarankan untuk berbaring miring ke kiri. Bengkak pada kaki biasanya terjadi saat kehamilan trimester yang ketiga akibat penimbunan cairan karena kadar garam yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan cara kurangi makanan yang banyak mengandung garam, dan saat tidur bisa mengganjal kaki dengan bantal agar aliran darah tidak berkumpul pada pergelangan dan telapak kaki. Ingat Bunda, selalu angkat kaki. Dan jika tetap bengkak, maka perlu hubungi bidan atau dokter terdekat. Keputihan dalam kehamilan biasanya akan bertambah banyak. Tetapi jika keputihan itu tidak bau, tidak berwarna dan tidak kental, Bunda tidak perlu khawatir. Cukup dengan sering menjaga kebersihan daerah V Bunda dan selalu menggunakan celana dalam yang bersih dan kering. Wasir atau ambeien
adalah pembengkakan atau peradangan yang terjadi pada pembuluh darah vena yang ada di daerah dubur. Hal ini biasanya diakibatkan karena adanya sembelit. Cara mengatasinya adalah dengan cara makan makanan yang tinggi serat, banyaklah minum air putih, dan lakukan olahraga yang ringan. Selain keluhan-keluhan di atas, Bunda, setiap ibu hamil akan mengalami beberapa perubahan-perubahan. Yang pertama adalah perubahan berat badan. Setiap ibu hamil akan mengalami kenaikan berat badan, tetapi normalnya 11,6 sampai 16 kg dari berat badan sebelum hamil. Perubahan berikutnya adalah perubahan pada payudara. Biasanya payudara akan terasa semakin besar dan membengkak karena kelenjar air susu mulai membesar dan mulai menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Perubahan berikutnya adalah perubahan pada kulit. Perubahan pada kulit disebabkan karena adanya kelebihan pigmentasi pada daerah-daerah tertentu seperti tulang pipi, daerah hidung yang biasanya disebut dengan topeng kehamilan. Selain itu, biasanya pada aura mami atau puting susu akan lebih hitam, dan juga terdapat garis antara tulang kemaluan dengan pusat akan lebih hitam daripada kulit aslinya. Selain perubahan-perubahan fisik, setiap ibu hamil akan mengalami perubahan emosional seperti mudah sensitif, mudah sedih, mudah takut, dan mudah khawatir. Oh ya Bunda, ada beberapa hal yang perlu diingat adalah tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Tanda-tanda bahaya bisa Bunda lihat pada buku KIA di halaman 8 jika Bunda memiliki buku KIA yang seperti ini. Ada beberapa tanda-tanda bahaya pada kehamilan, antara lain adalah mual muntah yang terus-terusan dan tidak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki dan tangan atau wajah yang disertai dengan sakit kepala disertai kejang, janin yang dirasakan tidak bergerak atau kurang dari 10 gerakan sehari semalam, perdarahan, air ketuban yang keluar sebelum waktunya, maka Bunda harus segera menghubungi bidan atau dokter atau fasilitas terdekat karena tanda-tanda itu merupakan tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh setiap ibu hamil. Ingat Bunda, kalau Bunda mengalami tanda-tanda bahaya ini, segeralah menghubungi puskesmas, rumah sakit, dokter atau bidan terdekat dengan membawa buku KIA. Oh ya Bunda, bagaimana dengan hubungan suami istri saat kehamilan? Apakah boleh? Tentu saja boleh, asal tidak terjadi masalah atau keluhan pada kehamilan. Dan jika ada masalah atau keluhan selama kehamilan, bisa berkonsultasi secara pribadi dengan bidan atau dokter terdekat. Bagaimana dengan pemeriksaan kehamilan? Apakah Bunda sudah sering melakukan pemeriksaan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 4 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali pada trimester yang pertama, 1 kali pada trimester yang kedua, dan 2 kali pada trimester yang ketiga. Tetapi bagaimana Bunda dengan pemeriksaan kehamilan yang dilakukan pada masa pandemi COVID ini? Apakah sama? Tentu saja tidak sama Bunda. Untuk pemeriksaan kehamilan saat masa pandemi ini, pemeriksaan kehamilan trimester 1 harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Sedangkan trimester kedua hanya dilakukan jika ada masalah atau tanda-tanda bahaya yang dialami oleh Bunda. Dan trimester ketiga dilaksanakan 1 bulan sebelum proses persalinan. Untuk itu, Bunda harus menyiapkan vitamin yang cukup karena pemeriksaan ini tidak sesering seperti masa sebelum pandemi ya Bunda. Sedangkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang wajib diterima adalah pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus uteri, dan penentuan presentasi letak janin, pemeriksaan laboratorium, pemberian tablet tambah darah,
minimal 90 tablet selama kehamilan, screening TT dan pemberian imunisasi TT jika diperlukan, konseling persalinan, dan tata laksana kasus. Untuk pemeriksaan lab yang dilakukan adalah pada awal kehamilan, Bunda harus melakukan pemeriksaan lab seperti HB, golongan darah, HbSAg, HIV/AIDS, protein urin dan gula darah, serta sifilis. Saat pandemi ini, Bunda pada umur kehamilan 36-37 minggu wajib melakukan tes cepat COVID-19 dengan rapid test di puskesmas. Dan perlu diingat ya Bunda, tes COVID ini tidak dipungut oleh biaya, hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu pengenal Bunda atau surat keterangan domisili minimal 6 bulan. Dan bagaimana cara menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas? Hal-hal yang perlu dilakukan adalah makan makanan beraneka ragam, istirahat yang cukup, stimulasi raba pada janin, stimulasi suara pada janin, periksalah kehamilan secara teratur ke bidan atau dokter, serta selalu jaga kebersihan diri ya Bunda. Dan hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil adalah tidak boleh mengangkat beban berat, tidak boleh merokok atau terkena paparan rokok, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh terlentang pada kehamilan yang tua, dan tidak boleh minum obat sembarangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk persiapan Bunda menghadapi persalinan. Antara lain yaitu, Bunda tolong tanyakan kepada bidan atau dokter atau tempat pemeriksaan Bunda kapan Bunda melahirkan. Yang berikutnya adalah putuskan tempat dan penolong persalinan. Kemudian siapkan dana cadangan walaupun Bunda memiliki jaminan kesehatan. Siapkan calon pendonor darah. Siapkan transportasi atau kendaraan menuju fasilitas kesehatan. Dan siapkan perlengkapan ibu dan bayi. Bunda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bunda saat pandemi COVID ini. Ingat ya Bunda, yang pertama adalah saat keluar atau bertemu dengan orang lain, usahakan Bunda selalu menggunakan masker dan wajib menjaga jarak. Yang kedua, seringlah melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau jangan sentuh daerah muka sebelum Bunda melakukan cuci tangan. Dan jika tidak ada permasalahan kesehatan, Bunda kurangi mendatangi fasilitas kesehatan. Jadi Bunda lebih banyak berdiam diri di rumah karena ibu hamil termasuk salah satu golongan yang rentan pada masa pandemi ini. Walaupun demikian, Bunda harus tetap aktif ya untuk mencari informasi tentang kehamilannya ini, atau perlu juga dengan konsultasi tentang masalah kesehatan ini dengan melalui media online seperti WA atau kelas ibu hamil seperti ini. Bagaimana Bunda? Materi 1 selesai. Apakah ada yang kurang jelas? Jika kurang jelas, maka hubungi admin kami ya. Baiklah Bunda, materi pada sesi ini sudah selesai. Jika Bunda ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WA ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.